Sebelum makan, Bang Niko berdoa dulu, ritual berdoa jangan lupa ya. Sobat Macer, jamaah mania, jangan lupa berdoa sebelum makan. Sebaik-baik berdoa adalah kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Reagot ya. Gurih, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Macer, jamaah mania, jumpa lagi dengan Raja Nyacer Sejagat. Tentunya di channel Kolesterol yang macer cer. Masih tentang perkulineran, permakanan, permadangan, perbadokan. Kali ini Bang Niko berada di Sumber Gempol Tulungagung, tepatnya di depan SPBU Sumber Gempol. Lokasinya di pinggir jalan, parkirnya luas. Ini Tom Yum Seafood. Ini lulusan Malaysia 8 tahun. Yuk, seperti apa masaknya, rasa tom yumnya, rasa teh tariknya, buntuti Bang Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bandrianto. Di sini saya sebagai owner Tom Yum Seafood yang alamatnya ada di Jalan Raya Sumber Gempol nomor 11 depan SPBU Sumber Gempol. Dulu itu saya itu enggak ada niat untuk, mungkin cita-cita enggak ada ya, cuma pas waktu itu ada kesempatan ke Malaysia. Habis itu aku masuk tahun 2005-2006 itu kita tidak langsung belajar untuk masak, kita di belakang cuci piring, bantu-bantu masak. Itu hampir 1 tahun lebih kita di belakang, itu cuma jadi asisten koki lah istilahnya. Setelah 1 tahun lebih baru kita itu belajar masak. Masalahnya dulu kan kita basicnya bukan orang masak, bukan orang kuliner, kita dulu dari SMK mesin lah. Jadi jauh sekali kita untuk mengenal dunia kuliner itu. Terus setelah itu baru kita selama di Malaysia itu selama 2 tahun kita pulang. Habis itu 1,5 tahun saya balik lagi ke Malaysia. Nah, di situ baru saya mendalami tentang dunia kuliner, khususnya masakan Thailand dan masakan India. Masalahnya saya dulu ikut di restoran India gitu. Jadi di sana itu menyediakan apa ya? Masakan-masakan India dan masakan Thailand, khususnya tom yum dan kawan-kawan lah gitu. Sempat juga jadi waitress, jadi apa ya, untuk bantu untuk membuat roti canai juga. Nah, di situ ada proses untuk kita belajar, sedikit-sedikit kita bantu, sedikit-sedikit kita buat sendiri. Nah, dari situ kita ada minat lah, mulai ada minat, terus kita mendalami, dan setelah 4 tahun lah, 4 tahun kita pulang, baru kita punya minat lah untuk mendirikan usaha sendiri. Dan tahun 2018 ya, baru kita buka Tom Yum. Berjalan 1 tahun, habis itu kena pandemi. Di situ sempat semua mungkin merasakan lah di dunia kuliner itu ya. Pahit manisnya kayak apa waktu pandemi itu. Mungkin dalam 1 hari kita tidak ada customer, dalam 1 hari kita tidak dapat apa-apa, sedangkan kita punya pekerja yang harus kita bayari kayak gitu. Dan akhirnya sempat tutup dalam waktu 1 tahun. Dan sekarang alhamdulillah kita mulai buka lagi, dan sekarang udah berjalan 1 bulan. Dan untuk menunya di sini masih sama lah kayak konsepnya yang lama itu. Ada tom yumnya, ada roti canainya. Tapi untuk roti canai mungkin dalam waktu dekat ini lah. Karena yang kita fokuskan untuk saat ini ke tom yumnya Thailand sama Chinese food. Dulu saya pernah mas di sini di Sumber Gempol ini, kita berjalan itu 1 tahunan kayaknya. Baru aku ke Teras Kota, ke Pujasera Teras Kota sana. Dari awal sampai saya hampir 2 tahun kayaknya. Pandemi juga itu saya di sana juga. Sampai 1 hari itu kita tidak dapat masukan sama sekali. Kadang itu dapat duit cuma 30.000 kayak gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari Teras Kota itu, saya pergi ke Mbago. Cuma di sana ya sama juga lah. Terus akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi ke sini, dan sekarang saya fokus untuk yang pernah ke sana bisa merasakan lah, apalagi orang-orang yang pernah kerja di Malaysia kan. Enggak seperti yang kita bayangkan di sini lah, kayak
Di sini restoran, pakaiannya rapi, harus tempatnya bersih kayak gitu kan. Situasinya pun beda, kerjanya 12 jam. Terus kita itu lebih ke mental yang terutama itu harus kuat. Salah budayanya di sini sama budaya di sana jauh. Orang yang belum pernah ke sana ya, karena saya kerja di restoran itu enak lah gitu. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan intinya kayak gitu. Banyak teman-teman kita itu yang di restoran juga kan 2 bulan, 3 bulan dia pulang. Pulang itu tanpa paspor, permit semua ditinggal. Jadi kosong lewat belakang kayak gitu. Karena apa? Di sana tekanannya terlalu besar, tidak kayak di sini. Kita jalan ke sana ke sini namanya di tempat orang kan harus ada dokumen, harus ada paspor, harus bawa. Sedangkan paspor kita tidak bawa kan. Kalau saya pribadi dulu memang tidak munafik lah kita cari uang ya. Tapi mungkin kalau saya pribadi tujuanku nggak itu gitu loh. Dengan ada peluang dan kesempatan itu, saya pulang harus bawa sesuatu untuk bisa dipakai di rumah gitu. Kalau saya fokusnya cuma cari uang tanpa saya cari pengalaman atau ilmu gitu kan, saya nanti uang itu bisa habis kan gitu. Dan faktanya teman-teman juga di rumah kalau uangnya udah habis, udah bingung lagi kita mau kerja apa, cari apa kan gitu. Kalau saya punya ilmu, saya bisa teruskan di sini kan. Menurut saya pribadi itu tidak ada yang sulit. Selama kita itu mau, ada kemauan, ada motivasi dalam diri kita pribadi lah ya. Itu tidak ada yang sulit sebenarnya. Kalau kita katakan sulit itu karena dari awal pun kita tidak ada minat, jadi kita katakan itu hal yang sulit gitu kan. Yang ngajarin ada, bahan-bahannya semua ada, tempatnya juga ada, apa yang sulit kan tidak ada gitu. Selama kita ada minat, ada semangat, saya pribadi itu tidak ada yang sulit gitu. Berarti ini yang Mas tampilkan ini benar-benar murni resep dari Malaysia? Allah masih sama gitu. Saya untuk tom yumnya itu bahannya itu masih sama. Saya masih mempertahankan bahan yang lain yang ada di sini kayak tepung, gula mungkin sama kan. Cuma yang nggak ada yang di sini saya ambil dari sana. Kalau di sana itu ada dari yang ngajarin itu ada dari India, ada dari Vietnam, ada dari teman saya itu dari orang Melayu sendiri, orang Malaysia sendiri. Karena apa? Yang buat roti canai kan restorannya ada 4 di sana ya, yang saya ikuti tokenya itu. Jadi kalau misalkan orang roti canai itu dipindah, dia ganti lagi orang India, ganti lagi nanti orang Vietnam, kadang ada orang dari Bangladesh kayak gitu. Disitulah kesempatan saya untuk belajar. Untuk resep kan kita standar, ada standarnya gitu loh. Cuma untuk belajar mungkin gimana lebih cepat, gimana untuk lebih cara pembakarannya itu lebih bagus kayak gitu. Saya masih di teras kota waktu pandemi itu, Mas. Masih buka di sana. Jadi waktu pandemi itu saya masih bertahan di sana dengan keadaan ya kurang mengenakkan lah, maksudnya dengan keadaan ekonomi yang naik turun kayak gitu yang nggak bisa diprediksi kayak gitu. Saya masih bertahan di sana gitu. Jadi sampai sekarang baru ini saya fokus di sini 1 bulanan. Saya itu ada pekerja 1, saya punya lapak 2 di teras kota kan. Pekerja 1 untuk membantu saya di nasi biryani. Habis itu ada roti canainya juga 1 yang megang itu keponakan saya, sepupu saya lah. Setelah berapa bulan, mungkin jalan 3 bulan lah kayaknya, saya berhentikan dua-duanya. Habis 2 lapak roti canai sama nasi biryani saya pegang sendiri. Bisa dibayangkan kayak apa susahnya, kayak apa sibuk ya kan, repotnya. Karena dengan semangat itu kita punya harapan. Kuliner itu kayak anak lah ya. Kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak benar-benar memperhatikan apa yang kurang, apa yang harus kita lakukan gitu, ya akhirnya yang apa yang kita tanam, ibarat apa yang kita tanam ya itulah yang kita tuai ya. Jadi harus fokus, harus serius lah. Saya Bandrianto sebagai owner warung Tom Yum Seafood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini sesi inti dari Macer
Ini tom yum kepiting. Ini khas Thailand. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Bandri, dia berpengalaman sudah 8 tahun masak di Malaysia. Pasti rasanya macer. Sebelum makan, Bang Niko berdoa dulu, ritual berdoa jangan lupa ya. Sobat Macer, jamaah mania, jangan lupa berdoa sebelum makan. Sebaik-baik berdoa adalah kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini Bang Niko pengen icipi dulu kuahnya ya. Kuah tom yum. Kental banget. Bismillahirrahmanirrahim. Asam, manis, gurih terpadu menjadi satu. Memang it's the best. Luar biasa ini. Kuah penampakannya merah, rasanya asam, manis, gurih. Masya Allah. Rasa kepitingnya jangan macer. Ini suhu-suhu yang suka kepiting ini bisa merapat. Lihat penampakannya kepitingnya. Taruh sini dulu. Ini ada isiannya udang, ada tadi ini cumi, ada sayur-sayurannya, ada jamurnya, ada wortelnya, ada gobesnya, ada brokoli, dan makanan sehat tenan ini. Coba udangnya dulu, udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya ini awet, di bawahnya masih panas. Orang Indonesia ini kalau belum ada nasinya belum SNI katanya. Ini saya kasih kuah gini. Nah, seperti apa penampakannya? Rasanya kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kepitingnya gue dibelah-belah, tinggal disendok-sendok makannya, sangat mudah pakai tangan lor. Kasih panas loh, awet banget panasnya. Supitnya. Nih, lihat editor ini Mas Iqbal, coba Mas Iqbal kita rasakan kelezatannya. Macer, lotak-lotek. Daging yang banyak ini kayaknya di cupitnya ini ya. Nggak keras ini. Bisa dengan mudah. Siputnya pilihan, kepiting pilihan lor. Mbak Gerago Tina ini. Jamur. Cumi-cumi. Bang Niko paling suka kuah ya. Enak. Asam manisnya ini loh, bikin macer. Editor, awas ya. Ini buat editor ini kepitingnya. Maknyus, macer. Recommended ini bagi yang suka kepiting merapat, suka seafood. Wah, kuahnya jangan mantep. Apalagi isinya. Wah, ini jamur. Wah, kayak isiannya loh. Aduk, makan. Macer. Ini lihat suapan mangga editor. Ini ada lombok utuhnya. Sukaan Bang Niko ini, biar pedes-pedes. Ini lombok utuhnya ya. Iqbal nggak suka ini, editor nggak suka lombok. Cupitnya ini. Nah, di cupitnya ini loh banyak dagingnya. Memang harus telaten ini makan kepiting. Ini suhu fly ini yang suka kepiting ini. Dari suhu fly. Itu loh kelebihannya. Ini mungkin mangkok ya. Kuah itu awet banget panasnya. Cer tenan ini. Masya Allah. Beragot ya. Gurih, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Jadi memang harus telaten makan ini. Agak lama ini makannya. Nggak bisa cepet, pelan-pelan, santai. Oke, salam macer, sobat macer, jangan lupa di sini lokasinya di depan SPBU Sumber Gempol. Si
tom yum seafood. Di sini ada juga roti cane, teh tarik, nasi goreng, semuanya pokoknya menunya lengkap. Wis langsung datang sini. Salam Macer.